Ketika kita berbicara tentang Kalimantan, kita pasti teringat suku Dayak. Tapi tahukah Anda, di antara ribuan subsuku Dayak, ada satu rumpun yang dianggap paling tua, yang menjadi misteri sekaligus kunci sejarah pulau ini. Mereka adalah suku Punan. Di sebelah literatur, Punan bukan sekedar bagian dari Dayak. Mereka adalah rumpun tertua di Kalimantan yang secara kolektif dijuluki para penjaga hutan rimba. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Siho01. Hari ini kita akan mengupas tuntas siapa suku Punan, bagaimana cara hidup mereka, dan mengapa asal-usul mereka menjadi topik yang diperdebatkan di kalangan peneliti. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah ini. Istilah Punan sendiri sering menjadi sebutan umum yang digunakan untuk kelompok masyarakat yang dulunya memiliki gaya hidup pemburu dan peramu, alias nomaden, di pedalaman hutan. Karena pola hidup yang terisolasi inilah mereka mendapat julukan penjaga hutan. Suku Punan memiliki sebaran yang sangat luas. Anda bisa menemukan jejak mereka di seluruh Kalimantan, mulai dari barat, tengah, timur, hingga utara. Mereka termasuk dalam rumpun besar Dayak yang disebut Kajang. Di Kalimantan Barat ada Punan Hovongan, sementara di Kalimantan Timur dan Utara populasinya tersebar di puluhan lokasi dan mencapai puluhan ribu jiwa, menunjukkan betapa besarnya rumpun ini dalam sejarah Kalimantan. Mereka adalah salah satu suku yang paling luas penyebarannya di pulau ini. Inilah bagian yang paling menarik, perdebatan tentang Dayak dan Punan. Meskipun Punan dikategorikan sebagai bagian dari rumpun Dayak, beberapa peneliti membedakan keduanya berdasarkan gaya hidup. Punan dulunya murni nomaden dan bergantung pada berburu, sementara Dayak yang lain umumnya hidup dengan tradisi berladang atau bercocok tanam. Yang lebih mencengangkan, penelitian genetika menunjukkan bahwa kelompok Punan tertentu memiliki ciri genetika pra-Austronesia. Ini berarti leluhur mereka mungkin adalah imigran awal tiba sekitar 8.000 tahun lalu, mendahului gelombang imigrasi Dayak yang didominasi ciri Austronesia. Mereka benar-benar mewakili lapisan sejarah yang sangat kuno. Namun, seiring waktu, kehidupan Punan berevolusi. Hari ini, mayoritas Punan sudah menetap dan mempraktikkan pertanian gilir balik atau berladang, sama seperti Dayak lainnya. Gaya hidup pemburu peramu nomaden murni kini hanya dipertahankan oleh sebagian kecil kelompok saja. Ini menunjukkan adaptasi luar biasa mereka terhadap perubahan zaman. Namun, dinding pemisah antara rimba dan dunia luar mulai runtuh. Walaupun hidup nomaden, Punan Batu kini tidak sepenuhnya terisolasi. Mereka mulai berinteraksi melalui pangkalan perantara. Mereka menukarkan hasil hutan seperti gaharu dengan barang yang mereka butuhkan. Ya, kelompok yang hidupnya bergantung pada berburu babi hutan kini harus membeli beras agar tetap bisa makan. Inilah awal kerentanan mereka.
Inilah titik krusialnya. Ancaman terhadap eksistensi mereka, ruang hidup Punan Batu menyempit drastis. Alasannya, ekspansi besar-besaran perusahaan kayu, dan perkebunan sawit kini beroperasi di area yang selama ini mereka jelajahi. Perusahaan-perusahaan ini, beberapa di antaranya memiliki izin konsesi legal dari pemerintah, telah menguasai tanah leluhur Punan Batu. Dampaknya sangat nyata dan brutal. Mobil liar berkurang, binatang buruan hilang atau menipis. Mereka yang hidupnya bergantung 100% pada alam, kini kehilangan supermarket mereka. Mereka dipaksa bergantung pada utang dan pasokan dari luar hanya untuk bertahan hidup. Hewan-hewan untuk buruh macam bongat, buih, kabak, jarang sudah terusir karena hutan sedikit. Tak tahu terusir kah atau mati kah? Matilah mereka macam kami, tidak ada makan. Kami sedang cukup bisa menggali pakai burung. Sedangkan itu juga mau mati lapar, hutan kami habis ini. Tinggal mau berharap kami makan. Selain kehilangan sumber pangan, mereka juga rentan secara sosial. Mereka tidak memiliki akses pendidikan formal, buta huruf, dan tidak memiliki dokumen resmi untuk membuktikan hak mereka atas tanah leluhur. Mereka sangat sedikit, jauh dari perhatian pemerintah maupun publik. Bagaimana mungkin komunitas yang sudah ada ribuan tahun harus berhadapan dengan raksasa industri yang memiliki surat-surat legal, sementara mereka tidak punya apa-apa selain ingatan dan tradisi. Mereka merasa tersingkir. Meskipun telah banyak yang berasimilasi dengan gaya hidup berladang, Punan tetap memiliki keunikan budaya. Mereka dikenal karena keahlian luar biasa dalam bertahan hidup di hutan. Bahkan, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi antara kelompok menggunakan ranting dan dedaunan. Selama berabad-abad, mereka menjalin kontak dengan dunia luar melalui barter. Mereka menukarkan hasil hutan yang bernilai tinggi seperti gaharu dengan barang-barang yang mereka butuhkan seperti garam dan gula. Suku Dayak Punan adalah warisan hidup yang kompleks. Mereka adalah pengingat bahwa sejarah Kalimantan jauh lebih berlapis dari yang kita duga. Mencangkup ribuan tahun evolusi budaya, mereka adalah bukti nyata tentang adaptasi dari pemburu peramu yang hidup di goa hingga menjadi peladang. Karena yang kami sayang, makan kami dalam hutan inilah, hidup kami dalam hutan ini. Kalau hutan tidak ada, kami tidak bisa hidup, mati kami. Makanya kami bergantung sama hutan ini. Pada akhirnya, suku Punan bukan hanya cerita tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan. Selama hutan Kalimantan masih berdiri, selama cerita mereka masih didengar, identitas Punan tidak akan hilang. Saya Sio 01. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, supaya semakin banyak kisah Nusantara yang bisa kita angkat bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Sio 01 pamit undur diri. Terima kasih.